Sister Alessandra. How was your father's visit? I made this for you. For you. You're right. You're right. Make sure he sees your eyes. Halo Nab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gimana paket data aman Ngab? Hehehe. Sudahlah. Film kali ini menceritakan seorang pemuda tampan yang kabur ke dalam hutan karena suatu masalah. Ternyata di sana ia mendapati suatu tempat yang penghuninya kebanyakan wanita yang haus kerja bakti. Sebelum lanjut, jangan lupa subrek dulu, biar nggak ketinggalan video terbaru Ngab. Di awal film, terlihat dua suster bernama Jeng dan Verna sedang asyik mengobrol ringan di taman biara. Suasana pagi yang tenang seketika berubah saat muncul Yeng tukang kebun biara yang genit. Mencoba melontarkan rayuan kepada mereka, alih-alih disambut. Yang malah mendapat tatapan sinis dan omelan kecil dari Jeng. Tak lama kemudian, saat doa pagi dimulai, seluruh penghuni biara berkumpul di kapel. Di sana, terlihat Pastor Tom berdiri di depan altar dengan memimpin ibadah pagi. Usai doa pagi Sibun, suster tua yang galak memarahi Verna karena tidak ikut ibadah. Verna beralasan ia baru pulang dari hutan mencari keledai yang lepas. Sementara itu, suster Sandra yang cantik dan karismatik tampak tenang menyulam di sudut biara. Keesokan paginya, Jeng, Sandra, dan Verna berjalan santai sambil membawa sulaman. Seperti biasa, yang muncul lagi melirik mereka sambil menyunggingkan senyum tipis yang menyebalkan. Keesokan harinya, Pastor Tom bersiap keluar kota, naik keledai, untuk menjual kain sulaman para suster. Namun sebelum berangkat, yang datang mengeluh katanya, ia dianiaya oleh Jeng, Sandra, dan Verna. Karena tak tahan lagi, yang mengundurkan diri sebagai tukang kebun, Tom mencoba mencegahnya, tapi yang tetap pergi dengan hati yang tersinggung. Sementara itu, jauh dari biara, kita diperkenalkan pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Tong dan istrinya, Ratu Tina. Mereka ditemani oleh pelayan tampan bernama Sam. Saat Tina meminta air minum, Sam malah menatapnya tajam, sambil menggigit bibir bawah tatapan yang membuat suasana jadi tegang dan penuh tanda tanya. Malam harinya ternyata Tina memanggil Sam ke kamarnya. Sam pun langsung menyosor Tina sambil kerja bakti. Saat menancap ternyata Tong datang, yang membuat Sam langsung loncat lewat jendela, lalu melarikan diri ke gudang, membuat senjatanya terpental-pental. Untuk mencari siapa yang menyimpan rasa pada Ratu Tina, Raja Tong memeriksa satu persatu dada prajurit dan pelayannya meraba detak jantung mereka. Saat tangannya menyentuh dada Sam, detaknya kencang dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tong langsung memerintahkan agar rambut Sam dipotong, sebagai tanda bahwa ia akan dieksekusi esok pagi. Setelah Tong meninggalkan ruangan, Sam dengan cerdik memotongi rambut prajurit dan pelayan lain agar semua tampak sama. Keesokan harinya, semua bingung karena hampir seluruh pelayan kini berambut pendek. Tong pun tak bisa mengenali pelakunya dan eksekusi dibatalkan. Sam selamat. Namun, saat kembali dari hutan membawa kayu bakar, Ratu Tina muncul tiba-tiba. Dengan penuh hasrat, ia menarik Sam dan berusaha memaksanya melakukan kiwir-kiwir. Ternyata dari atas istana, Tong melihat semua kejadian antara Tina dan Sam. Murka, ia memerintahkan prajurit mengejar Sam. Sam berhasil kabur dan masuk ke hutan. Di tengah pelariannya, ia terkejut melihat Pastor Tom sedang kesulitan kain sulaman para suster hanyut terbawa arus sungai. Tanpa ragu, Sam membantunya menyelamatkan kain-kain itu. Setelahnya, Sam curhat pada Tom bahwa ia kini tak punya tempat tinggal karena baru saja diusir oleh tuannya dari kerajaan. Sebagai bentuk balas budi, Tom mengajak Sam untuk tinggal di biara sesampainya di sana. Tom memperkenalkannya kepada Sibun, namun sebelumnya ia memberi pesan penting Sam harus berpura-pura bisu dan tuli.
selama tinggal di tempat itu. Alasannya, para suster di biara memiliki emosi yang sensitif, dan berbicara sembarangan bisa berujung masalah seperti kasus yang dulu. Tom lalu menugaskan Sam menggantikan posisi yang sebagai tukang kebun. Di hari pertamanya bekerja, Sam terlihat tengah menyiram tanaman. Ketika dari balik bunga, Jeng mulai memperhatikannya. Tanpa ragu, ia menghampiri dan mengajak Sam kenalan, meskipun tahu lelaki itu tak bisa bicara. What are you doing? Sam tetap menjaga perannya sebagai bisu dan tuli. Seperti yang diminta Tom, setelah dari kebun, ia melanjutkan pekerjaan dengan membersihkan dinding biara. Dari kejauhan, Verna dan Sandra memperhatikan gerak-geriknya. Saat Sam melemparkan senyuman manis, Sandra terlihat terpikat, sedangkan Verna justru cemberut dan kesal tanpa alasan yang jelas. Hari mulai sore. Lelah dengan semua pekerjaannya, Sam kembali ke gubuk kecil tempatnya tinggal di area biara, lalu beristirahat dalam diam. Sandra diam-diam mendekati Sam. Maksudnya belum jelas. Namun, Jeng yang mengintip dari balik bunga, melihat semuanya. Kini kita bertemu dengan Jeng, Sandra, Verna, dan Ika teman baru Verna, yang datang dari luar kota. Mereka sedang santai minum anggur milik Tom, yang disimpan di lemari. Saat anggur mulai terasa hangat, tiba-tiba Ika bertanya, "Pernahkah kalian merasakan sentuhan lelaki?" Mereka spontan menjawab, "Tidak sama sekali." Ika lalu bercerita betapa indahnya pengalaman itu, membuat Sandra tampak sangat penasaran. Keesokan harinya, saat Sam sedang mencangkul selokan, tiba-tiba Sandra menghampirinya dengan ekspresi penuh maksud. Can I show you? Sam pun malu-malu bagong melihat kecantikannya. Belum lagi Sandra mencoba membersihkan keringat di pipinya. Dan sepertinya kedua insan ini mulai nyaman duduk berdua. Tak lama setelahnya, entah kenapa, Sandra tiba-tiba merasa gerah. Ia buka kerudungnya, lalu menatap Sam begitu dalam sekali. Sam yang sudah tidak tahan seperti biasa, langsung menyosor sambil ngaduk. Tetapi sayang, tiba-tiba saja, bel panggilan berbunyi. Di sisi lain, Verna dan Ika juga ternyata diam-diam mendatangi Sam di dalam gubuk yang sedang beristirahat. Sam melihat mereka mendatanginya. Tentunya merasa heran. Ternyata, di dalam Verna dan Ika langsung memaksa Sam beradu mekanik dengan mengancamnya menggunakan pisau dapur. Sam yang juga menyukai hal tersebut, tentunya hanya bisa senyum-senyum pasrah diperbaiki. Malam harinya, Tom menemui Sam untuk berbincang. Tom menanyakan perasaan Sam selama tinggal di biara. Sam menjawab bahwa ia sangat senang dan merasa para suster di sana sangat hangat menyambutnya. Keesokan paginya, Tom dan Boone kedatangan tamu dari luar kota. Dan ternyata, sialannya Sam mengambil kesempatan itu. Dengan diam-diam menemui Sandra lewat jendela untuk kembali mengajaknya beradu mekanik. Pada saat Sandra mulai beradu, tiba-tiba saja, seorang suster tua datang yang membuat Sam sangat kaget dan spontan mengeluarkan suaranya. Daughter, of course. Hi. His business is not doing. Thank you, Sister Alessandra. Nice to see We you. appreciate your time. Suatu hari, Jeng mendatangi Sam dengan ajakan menanam bersama, tapi Sam tampak kurang tertarik. Tak lama kemudian, seseorang datang dan bersama Jeng, Sandra dan Verna yang mengikuti, Sam dibawa masuk ke dalam hutan. Ternyata, Verna dan Ika adalah penyihir yang memaksa Sam menjadi tumbal dengan mengikatnya dan memulai ritual. Melihat itu, Jeng dengan cerdik bergabung dan mulai menari-nari sambil berteriak, mengacaukan ritual dan memberi kesempatan bagi Sam untuk diselamatkan. It's okay, he's a deaf mute. Yeah, well, maybe we should gag him. Setelahnya Jeng menarik Ika, lalu menabok kepalanya menggunakan ranting kayu hingga pingsan. Di sisi lain, Sandra juga datang menarik Verna dan menyelamatkan Sam, dan film pun tamat. These are your sins. Ingestion of drugs. So intense. Can you guys please stop talking? Gimana ngap?
Filmnya cukup membagongkan bukan? Ambil positifnya aja. Buang yang bikin beban. Hehehe. Sebelum kabur, tekan subscribe dulu ya. Gratis kok. Tapi bisa bikin harimu lebih asik. Sampai ketemu lagi ngap.